puji Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang selalu setia dengan Tuhan. Sebab Tuhan sendiri senantiasa lebih setia buat saya dan saudaraku. Sebab itu jangan pernah takut. Sebab Dia Allah yang senantiasa menyertai. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan sembah Tuhan kita. Haleluya. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut. Oh, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi nyanyikan dengan iman. Yesus memegangku, haleluya, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
sekali lagi Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kemenangan. Haleluya. Oh, syukur bagimu, syukur bagimu. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan sanggup melakukan mujizat-Mu dalam hidupku. Oh, syukur bagimu, syukur bagimu, buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kami kemenangan. Hanya Tuhan yang senantiasa mampu memberikan kami jalan keluar. Sebab itu Tuhan, sampai sisa hidup kami tidak akan pernah menyerah. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang senantiasa setia menyertai langkah hidup kami. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saya persilakan pada hambanya. Haleluya, shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita doa ya. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang kami sudah terima, atas segala anugerah yang sudah kami rasakan setiap hari. Bapa, kami sangat bersyukur, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman, kami mau belajar. Biarlah Roh Kudus yang manis yang menuntun kami semua. Biarlah pengertian dari apa yang kami dengar dan apa yang kami lihat semua untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes, haleluya. Masuk di bulan April, dan di bulan April ini bagi
saudara kita yang beragama Muslim lagi menunaikan ibadah puasa. Ya, tentunya kita juga ada yang melakukan puasa selama 40 hari. Ya, jadi saya mengucapkan selamat berpuasa bagi kita semua yang melakukan puasa. Ya, oke. Tema pada bulan ini adalah tetap setia. Saya akan bacakan di Yakobus 1 ayat 12. Yuk kita baca ya. Oke, yang sudah dapat katakan amin. Bisa berteriak, bisa dalam hati, bisa dengan setengah suara. Suka-suka kita semua, suka-suka kamu semua yang ada di sana. Yang paling penting firman tetap firman. Amin. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbicara tentang tetap setia, saya mengambil tentang orang yang tahan uji, orang yang tahan dalam pencobaan, karena dalam berbicara kesetiaan itu ujiannya itu masalah, ya, ujiannya itu adalah macam-macam, ya, karena kalau lagi senang-senang ujian itu tidak akan kelihatan. Orang itu, teman kamu itu jadi teman baik kamu, atau keluargamu, pasangan hidupmu adalah orang yang terbaik untuk kamu. Kalau pada waktu kita senang-senang itu nggak kelihatan, ya. Tapi kalau lagi susah, itu baru kelihatan, ya. Oke, jadi orang yang setia itu pasti banyak cobaan. Silakan mau bilang amin atau tidak. Saya juga akan mengatakan itu amin, karena untuk menjalani ataupun kita mencapai untuk tetap setia, memang kita harus mengalami banyak cobaan. Siapa di sini yang nggak pernah ada cobaan? Siapa di sini yang nggak punya masalah? Ada yang angkat tangan? Ya, saya pun sebagai hamba Tuhan, sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai pimpinan, saya mengalami banyak cobaan, banyak ujian. Tapi jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara, adik-adik semua yang ada menonton, ya, yang mendengar untuk pagi hari ini, dengar baik, jangan pernah takut dengan masalah. Jangan pernah lari dengan masalah. Hadapin. Kenapa? Disitulah kita akan diuji. Kita akan tetap setia, kita akan tahan uji atau tidak. Kenapa? Di situ dikatakan karena ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Amin. Yes. Dan ingat, jangankan kita, Yesus pun diuji. Yesus pun dicoba. Masih ingat dengan peristiwa waktu Yesus dibawa di padang gurun, ya, yang ada di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ya, itu bisa dibaca secara langsung sendiri. Namun saya akan mengambil 3 pencobaan yang Yesus terima, ya, daripada iblis. Oke, yaitu yang pertama adalah pencobaan yang pertama adalah tentang tawaran merubah batu menjadi roti yang ada di Matius 4 ayat 3 sampai 4. Nanti akan ada ditampilkan ayatnya, ya. Matius 4 ayat 3 sampai 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Pada waktu iblis menawarkan, rubahlah batu-batu itu agar menjadi roti. Karena waktu itu Yesus lagi puasa 40 hari. Makanya Yesus lapar. Dan akhirnya iblis menawarkan. Dan apa jawaban Yesus? Langsung, tidak pakai lama-lama. Manusia hidup bukan dari roti. Artinya begini, Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang saya cintai, seluruh saudara, ya, yang sedang mendengarkan. Ketika kita mendapatkan sesuatu masalah dan ada tawaran yang datang dan itu bukan daripada Tuhan, ingat, ciri-cirinya apa? Kalau tawaran itu damai sejahtera, itu dari Tuhan, daripada Allah Bapa. Ketika kita berdoa, kita meminta untuk mendapatkan solusi. Kita berdoa, kalau ada tawaran, entah itu mau lewat dari manapun,
teman, saudara, atau mungkin orang yang kadang kita tidak kenal, itu bisa dipakai Tuhan untuk memberikan solusi kepada kita. Jadi kalau damai sejahtera, take it, ambil, itu pun doa lagi. Tuhan benar ini dari kamu apa enggak? Gak apa-apa, santai saja. Kalau sama Tuhan itu enak-enak aja. Apalagi kalau sudah hubungan dekat, santai aja. Kalau anak muda sekarang bilang santuy gitu loh. Ya, jadi kalau tidak damai sejahtera, kayaknya kok deg-degan, kayak seperti gelisah. Itu bukan dari Tuhan. Itu dari iblis. Ya. Jadi kita harus tahu waktu Yesus langsung mengatakan manusia hidup bukan dari roti. Yang kedua itu adalah bagaimana kita langsung mengkat. Artinya kalau saya itu istilahnya menggunting, supaya jangan ada embel-embel basa-basi. Jadi ketika ada tawaran yang datang, yang tadi yang pertama saya bilang, kalau yang pertama itu, kalau damai sejahtera itu dari Tuhan. Yang kedua, pada waktu ada tawaran, kalau memang itu nggak bagus, langsung kita cut, supaya tidak ada embel-embel di belakang lagi yang ingin menggoda kita. Nah biasa tuh, ya minta maaf. Biasa kita kalau dapat telepon dari bank atau apa, nawarin asuransi, nawarin ini, wah ceritanya panjang banget. Saya pernah dapat telepon yang memang cukup gigih dia, ya, masnya itu cukup gigih. Dia nelfon, dibicara terus nawarin saya. Padahal saya bilang, sudah dengan halus saya bilang, oh saya minta maaf, saya sudah punya asuransi, saya sudah punya ini, saya sudah punya, nggak apa-apa, jadi saya minta maaf, saya nggak ikut ya. Wah tapi dia gencar banget, gencar. Tapi bukan berarti saya bilang dia dari iblis, bukan ya. Tapi maksudnya saya adalah langsung saya mengcutting, minta maaf ya mas, saya sudah tidak bisa melanjutkan pembicaraan ini, jadi kita sudahin aja ya, minta maaf, terima kasih, udah. Karena kalau kamu panjang lebar, tidak lama lagi kamu akan terjerumus dengan tawaran itu. Giliran mau bayar cicilannya bingung ya. Karena itu kalau tawaran-tawaran seperti itu ada cicilan-cicilan yang harus kita lakukan. Jadi Yesus langsung juga menolak dengan perkataan manusia itu hidup bukan dari roti. Bahkan di dalam firman Yakobus 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dengan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi artinya hidup ini bukan hanya soal makan minum, tapi bagaimana firman itu berjalan dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita ini menjalankan kembali setelah Yesus naik ke surga. Kita itu dititipin pesan untuk apa? Pemuritan, pemberitaan firman, kesaksian, kemuliaan daripada Yesus itu sendiri. Tugas kita, dan kita harus menyelesaikan pekerjaan itu untuk dunia ini. Amin. Jadi pencobaan Yesus yang pertama adalah merubah batu menjadi roti. Itu bisa juga terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi saya sangat bersyukur. Saya punya hidup bukan bilang juga mulus-mulus saja, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, dan saya belajar untuk tetap setia. Saya tetap setia, saya belajar tetap, bukan hanya belajar, tapi saya belajar untuk melakukan dan melakoni firman itu di dalam kehidupan saya. Alhasil saya bisa menjalani itu dengan baik. Nah makanya kalau ada yang bilang, enak ya jadi Ibu Jacqueline, semuanya dia itu kok enak ya, nggak ada masalah. Dia nggak tahu saya masalahnya banyak, pengeluaran juga banyak, biayanya juga banyak, utang bank juga banyak. Tapi orang melihat kan saya langsung sukacita, selalu senyum ya, karena saya pikir saya berada dalam lingkupan Tuhan. Jadi saya tidak perlu khawatir. Tetap setia. Ya, pencobaan kedua yaitu di Matius 4 ayat 6 sampai 7. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu itu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi sama,
Waktu pencobaan kedua yang terjadi kepada Yesus adalah menjatuhkan dirimu ke bawah. Kalau saya bilang, kalau di dalam kehidupan kita sebagai manusia, ini namanya mencobai diri sendiri, ya, alias uji nyali. Kadang-kadang manusia itu suka uji nyali, karena pikir tenang akan ada pertolongan, tenang akan begini, padahal yang dia lakukan ini kadang-kadang yang ilegal. Jadi hati-hati, jangan sampai kita sudah dalam keadaan bagus, kehidupan sudah lebih baik, kita coba-coba, mencobai istilahnya, ya, pasti akan ada pertolongan. Kan Tuhanku Allah yang luar biasa. Tapi ini yang saya bicara adalah kalau kita melakukan hal-hal yang tidak benar, ya. Karena segala sesuatu yang datang dari Tuhan adalah kebaikan. Amin. Ya, jadi janganlah kita menguji diri kita sendiri. Oh, Tuhan pasti tolong. Apalagi kalau pikir, oh ada teman yang bisa tolong. Oh ada saudara yang bisa tolong. Kalau saya susah sedikit pasti dia bisa tolong. Iya, kalau dia tolong terus kamu, ya lama-lama bonyok juga dia kan. Dia juga pasti kesel juga. Jadi jangan uji nyali. Cuman gara-gara kita mau untuk diri kita sendiri, kita nyusahin orang lain. Kita uji coba orang lain. Uji pertemananmu, uji persahabatanmu, uji katanya saudara. Nah, biasa kan gitu kan. Biasa kalau habis pinjam duit terus ditagih, aduh katanya saudara, masa saudara nagih terus, ya itu sering terjadi, ya. Tapi ketika iblis menawarkan kepada Yesus, jatuhkanlah dirimu, karena iblis tahu, tapi dia mau mencoba, dia menguji terus. Iblis tidak akan pernah capek menguji. Iblis tidak pernah akan capek, apalagi kalau kita semakin setia. Apalagi kalau kita selalu berusaha, wah lolos. Saya jujur, semakin kesini umur saya 46 tahun, semakin banyak ujian cobaan dan semakin berat, banyak masalah. Tapi saya selalu berpikir, apa yang ada dalam firman, saya bawa dalam kehidupan saya, dalam menghadapi permasalahan, atau dalam mendidik anak saya, atau dalam saya melakukan bisnis saya, apalagi dalam pelayanan, ya, kerohanian sebagai hamba Tuhan. Namanya kita manusia tidak ada yang sempurna, tapi kita harus tetap belajar. Kenapa? Yesus saja diuji, tetapi apa? Yesus tetap melakukan, tetap setia melakukan pekerjaan yang diberikan dari Allah Bapa, yang harus diselesaikan di dunia ini sebagai apa? Sang penebus. Ya, jadi jangan sampai kita uji nyali, jangan sampai kita ini jadi sombong karena merasa ada sesuatu, jadi kita sombong, kita lupa diri. Amin. Jadi ingat baik-baik, Yesus aja dicobain, tapi kita tetap setia. Setia meminta pertolongan Tuhan, setia bertanya kepada Tuhan. Jangan orang bilang nyebur. Kemarin saya dikirimin video, ada anak muda loh, saya lihat umurnya mungkin sekitar 20-an, mau mati menabrakkan diri ke kereta api. Masih muda, Bapak Ibu Saudara, adik-adik di sana, jangan uji nyalimu. Ya bagus kalau mati di tempat, maaf. Tapi kalau kamu itu patah-patah dan kamu masih bernapas, kasihan orang tuamu, kasihan keluargamu, dan kasihanlah dirimu juga. Sekarang biaya rumah sakit itu mahal. Jangan terlalu banyak mereka-reka yang belum pasti. Tawaran bunuh diri, paling cepat bunuh diri, jatuhkan sudah kepalamu langsung di kereta api. Kereta apinya itu masih jalan. Jadi karena ada sekitar orang-orang situ petugas yang lihat dia lagi menunggu kereta api gitu, langsung ditangkap, ya. Jadi kasihan, tahu nggak? Dia nggak ngerti kalau terjadi kecelakaan, masinisnya itu masuk penjara karena dianggap membunuh orang. Banyak hal. Jadi kadang tawaran iblis ini luar biasa yang membuat menjebak kita. Tapi kita harus tetap setia dan kita kuat. Kita jangan sampai
menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen lemah, sehingga kita itu jatuh di dalam dosa. Ya, jadi apapun yang terjadi, marilah kita semua, kalau ada masalah, ada tawaran, tetap bertanya kepada Tuhan, tetap setia, tetap bersandar. Satu lagi, pernah ada yang telepon saya, Bu Jack, saya mau tanya nih, saya punya teman ada masalah. Saya bilang, masalah apa? Masalahnya di usaha pekerjaan. Waktu pandemi kemarin, dia spekulasi beli Aqua 5 kontainer. Wah, kaget saya. Aqua 5 kontainer, Aqua gelas ya Bapak Ibu Saudara. Waduh, saya bilang, ini Aqua 5 kontainer lumayan ini. Ya, katanya lagi ada tawaran program diskon. Jadi kalau kamu beli 2 kontainer, 1 kontainer dapat bonus berapa ratus dos gitu. Jadi dipikir spekulasi, air nggak mungkin juga busuk ya mungkin atau apa. Ini dibeli, ternyata teman ini mengatakan bahwa temannya itu tidak tahu mau lempar kemana. Lebih kaget lagi saya. Saya bilang, loh kok bingung saya ya. Maksudnya apa ini? Beli Aqua 5 kontainer, tapi nggak tahu mau jual di mana. Saya bilang, kan gampang. Kalau kamu sudah beli itu kan berarti pikiran saya adalah dia basicnya pedagang air. Ternyata bukan. Hanya dengar teman telepon, tawarin, dia terima. Dia nggak mikir mau buang kemana, maksudnya mau jual kemana, ada pasar yang bisa menerima atau toko yang bisa menerima. Dan akhirnya saya bilang, oh gitu ya. Terus, nah itu sekarang kita bingung karena dia mau perlu kembalikan uangnya secepat mungkin karena dia sudah menipis uangnya. Ini lagi bingung lagi saya. Ini makanya saya bilang, hati-hati dengan tawaran yang mendekat. Ya, jangan ada spekulasi yang kita nggak ngerti dan kita langsung mengambil, take it. Dengan kesombongan kita pikir kita punya duit yang lagi nganggur sekarang, saya ambil aja 5 kontainer. Tapi tanpa kita melihat dengan hikmat, kita mau jual kemana? Saya langsung jawab, lah kan bisa kamu bawa ke warung-warung. Saya bilang, atau kemana, kan bisa. Dan karena itu orangnya ini sudah stres, jadi sudah nggak tahu mau diapain sampai sudah nggak bisa mikir. Semua waktu itu saya sih lagi di Surabaya, jadi saya bilang, wah karena saya nggak punya toko di Surabaya ya, jadi saya bilang saya nggak bisa bantu karena saya toko bangunan bukan toko air. Jadi akhirnya saya bilang ya udah, kalau saya sih sarannya adalah bawa ke warung-warung di pasar, jual dengan harga murah. Saya bilang gitu. Terus habis itu ayo kita doa. Saya bilang gitu, udah kita doa. Setelah itu saya sudah nggak dengar lagi kabar itu. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa tawaran iblis itu adalah selalu ada promo. Tawaran iblis itu selalu datang pada waktu yang tepat, sehingga kita sudah tidak bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang hanya iming-iming. Nah ini yang hati-hati. Sekali lagi, Yesus pun diuji. Bagaimana dengan kita? Apalagi dengan kita. Tapi ujian itu akan terlempar begitu saja ketika kita memberikan keputusan bahwa tidak, saya mau tetap setia, saya mau tetap dengan keputusan, saya akan berdoa, saya akan bertanya dulu. Bukan hanya bertanya kepada Tuhan, bertanya kepada pasangan hidup. Kalau ada suami, ada istri, bertanyalah dengan pasanganmu. Keputusan yang kau ambil, jangan kamu ambil sendiri. Saya selalu juga bertanya kepada anak-anak saya. Kalau anak saya masih umur 20, 18 tahun, tapi saya menganggap mereka bukan anak-anak lagi. Saya sudah mulai melibatkan usaha pekerjaan saya bertanya ke mereka, kamu lihat ini pemilihan keramik bagus nggak? Saya mulai
kita sudah harus membuka pintu kepada anak-anak kita, karena mereka itu sebentar lagi akan mengalami kehidupan kedewasaan dan mereka harus belajar. Yang bahaya jangan sampai mereka bilang, orang tua saya tidak pernah ajar saya, orang tua saya tidak pernah bilang kepada saya. Sehingga ketika ada tawaran yang datang kepada mereka, mereka itu tidak tahu ini berbahaya atau bukan. Ya. Jadi saya meminta kepada Bapak Ibu Saudara untuk hati-hati, jangan mencobai dirimu, jangan kamu uji nyali, ya. Langsung dikatakan silakan melompat-lompat, enggak. Yesus saja tahu, apalagi kita. Amin. Yang ketiga, pencobaan yang ketiga, Matius 4 ayat 8-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis menawarkan memberikan dunia dengan cara menyembah Dia. Yesus dengan tegas mengatakan, enyahlah engkau iblis. Itu langsung di-cut. Ingat baik. Enyahlah. Agar apa? Stop. Langsung stop. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tidak bisa mengerem, kita tidak bisa men-stop, sehingga apa? Kita terbawa dan masuk kepada lubang dosa yang lebih dalam. Oh haleluya. Saya bukanlah orang yang sempurna. Saya belajar. Tentunya bukan berarti saya tidak pernah punya masalah, tidak pernah bertengkar, tidak pernah mungkin mengalami. Saya masih manusia normal. Sekalipun kita semua hamba Tuhan, saya percaya kita semua menjalani hal-hal yang normal. Ya, jadi langsung katakan stop. Jangan sungkan. Kalau kita sudah melihat ada dosa, walaupun tawarannya begitu besar dan waktu itu tepat lagi, yang tadi saya bilang, selalu iblis datang di waktu yang tepat. Kita harus dengan tegas membuat kita mengatakan stop, berhenti, tidak. Kenapa? Karena kita akan masuk ke dalam janji-janji palsu. Ingat, iblis itu hanya ingin iming-iming. Di situ dikatakan bahwa iblis membawa dia dan membawa Yesus memperlihatkan kemegahan dunia. Iming-iming adalah memberikan dunia, hidup yang nyaman. Tetapi ingat, ketika kamu jatuh, iblis senang. Tapi Yesus Allah Bapa kita di sorga tidak pernah meninggalkan kita. Dengar baik. Jadi katakan stop. Katakan stop untuk saudara-saudara yang menggiurkan, yang sehingga apa? Terjadi perbarteran kehidupan kita. Stop. Tetaplah setia dengan cara Yesus. Tetaplah setia dengan proses Yesus, proses Bapa. Kenapa? Yesus pun mengalami proses sebagai manusia. Dia menjalaninya. Kemarin kita sudah melakukan ibadah mulai dari kematian sampai kebangkitan. Saya percaya tidak ada satupun manusia yang bisa kuat dan tahan dengan penyiksaan menuju ke Bukit Golgota. Saya selalu mengatakan, kalau saya mengalami masalah, saya bilang, Tuhan terima kasih. Kalau saya mengalami masalah ini, tapi saya tidak lebih menderita dari apa yang sudah kau lalui di Bukit Golgota. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan percaya dengan saudara-saudara yang menggiurkan. Ya. Dan kalau umpama hidup kita sekarang ini cukup makan, cukup pakai, happy, puji Tuhan, yang normal saja ini hidup. Tidak lebih dan tidak kurang. Tidak turun dan tidak naik. Kalau Tuhan kasih lebih, itu bonus Bapak Ibu Saudara. Dan pergunakanlah itu dengan baik, memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, tetaplah engkau setia.
Di dalam kehidupan kita semua akan ada tawaran-tawaran. Ya, jadi marilah kita semua layanilah keluargamu, layanilah orang-orang di sekitarmu, layani kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita tetap setia. Kenapa? Di dalam kehidupan akan selalu ada ujian untuk menilai kesetiaan kita kepada Dia. Yesus memberikan dirinya untuk dicobai, sehingga manusia tahu caranya untuk menghadapi hidup yang penuh godaan. Tapi Yesus tetap setia dan melakukan apa yang sudah menjadi alasan Tuhan ke dunia ini sebagai sang penebus. Maka dari itu harusnya kita tetap setia agar memperoleh mahkota kehidupan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Kami sangat mengucap syukur. Kami bisa melewati segala kebaikan Tuhan. Kami akan belajar tetap setia di dalam kehidupan kami yang penuh dengan godaan, tawaran, atau sekalipun permasalahan yang bisa membuat kita goyah. Kami mau belajar tetap setia. Roh Kudus yang manis tetap menuntun kami. Kiranya kami selalu diperbaharui, diingatkan untuk selalu berada di dalam lingkupan-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Kuatkan kami untuk melewati hari-hari ini. Masa-masa COVID yang sudah 1 tahun lebih. Dan kemungkinan bisa lebih lagi. Tapi kami percaya. Kami sudah tahan uji. Kami sudah belajar untuk menghadapi situasi kondisi ini. Dan kami percaya sebagai umat-Mu. Kami akan survive. Kami akan tetap bertahan. Dan bahkan lewat ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, firman akan berjalan di dalam kehidupan kita. Sehingga banyak orang yang melihat bahwa kehidupan kami diberkati karena kami mau belajar untuk mendengar dan melakukan firman itu sendiri. Terima kasih ya Bapa. Kuatkan kami, berkati, lindungi kami semua, mulai dari pemerintahan, mulai dari aparat, mulai dinas kesehatan, bahkan seluruh gereja-gereja, umat Tuhan, keluarga, semua perekonomian, apapun pekerjaan, apapun yang dilakukan usahanya, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada anak-anak pelajar-pelajar, kepada anak pelajar SD, SMA, SMP, kuliah, semuanya, bahkan yang mempunyai pekerjaan di swasta pun di negeri, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Bertahan dan tetap setia untuk tetap melanjutkan sekolah atau kuliah atau pekerjaan, walaupun sekalipun harus di rumah ataupun secara online. Bertahan dan tetap setia karena masa-masa sulit ini akan tetap selesai juga. Terima kasih, berkati kami semua. Berkati Tuhan, keluarga-keluarga dikuatkan, rumah tangga dikuatkan, rumah tangga yang lagi mengalami pergumulan suami istri disatukan, diikat kembali. Anak-anak disupport semuanya, diberkati dalam nama Yesus. Yang sakit semua juga diberkati, disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Allah Bapa kami, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan.